Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sehsade. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Apa dia kalian? Kisah bermula di suatu malam saat hujan deras. Seorang pria bernama Valmiki datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya yang melahirkan. Tak lama ia pun mendengar suara tangisan bayi. Lalu seorang suster datang dan mengatakan kalau istrinya telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Sementara itu di ruangan lain Yasoda, istri dari sahabatnya sekaligus atasan Valmiki sangat bahagia karena mendengar ia telah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat sama seperti sahabatnya. Akan tetapi, saat suster yang bernama Sulakona akan memberikan bayi kepada ibunya, ia kaget karena si bayi tidak merespon sama sekali. Ia berpikir jika bayi itu telah meninggal. Karena takut disalahkan, kemudian ia berniat untuk menelpon Randif. Namun saat itu, dia bertemu dengan Valmiki yang sedang menelpon. Dengan ekspresi panik, Sulakona meminta telepon yang sedang dipakai Valmiki. Ia berkata kepada Valmiki bahwa bayinya Randif tidak bergerak, sehingga ia harus segera menelpon Randif. Mendengar hal tersebut membuat Valmiki kaget. Ia pun kemudian berkata kepada Sulakona bahwa dirinya bekerja di tempat Randif. Dan berkat Randiflah Valmiki mendapatkan kehidupan yang layak pada saat ini. Dan sebagai tanda balas budi Valmiki kepada Randif, ia merelakan anaknya untuk ditukarkan demi membalas kebaikan keluarga Randif. Pada awalnya Sulakona sempat menolak, namun Valmiki kemudian pergi ke ruangan anak dan istrinya yang kebetulan juga belum sadarkan diri. Tanpa banyak basa-basi, Valmiki kemudian langsung mengambil anaknya dan bergegas ke kamar Yasoda. Dan langsung menukarkan kedua bayi tersebut. Lalu mereka meninggalkan ruangan Yasoda. Terlihat ekspresi wajah Sulakona dihantui rasa takut. Namun, saat mereka keluar ruangan tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat kuat. Sehingga membuat bayinya Yasoda menangis dan bergerak kembali. Hal itu tentu saja membuat hati suster sedikit lebih lega. Akan tetapi Valmiki yang sadari awal berniat jahat, ia tidak akan mengembalikan bayi itu kepada Yasoda. Sulakona berkata jika itu adalah sebuah pengkhianatan. Tidak boleh dilakukan karena dosanya sangat besar. Namun Valmiki tidak peduli dengan hal itu. Sulakona mencoba untuk merebut kembali bayi itu, namun tanpa sengaja Valmiki mendorong Sulakona dari tangga hingga perawat tersebut tersungkur jatuh ke lantai dasar dan membuatnya koma karena pendarahan di otaknya. Beberapa tahun berlalu, masing-masing tumbuh di bawah pengasuhan orang tua mereka. Yasoda memberi nama putranya Rajnanda, sementara Valmiki memberikan nama yang banyak digunakan oleh orang miskin India, yaitu Bantu Nanda. Nama yang sangat aneh dan tidak disukai oleh banyak keluarga. Sejak kecil Bantu memang anak yang cerdas dan jenius. Ia selalu berusaha membuat Valmiki bangga dengan menjadi anak yang sangat pintar. Bahkan nilai mata pelajaran pun sangat bagus. Akan tetapi hal itu tidak membuat Valmiki bangga pada Bantu. Sebaliknya, Valmiki malah selalu menghina dan merendahkan Bantu. Berbeda dengan Raj, ia merupakan anak yang kurang cerdas. 25 tahun berlalu, Raj dan Bantu tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan memiliki kehidupan yang sangat jauh berbeda. Bantu yang hidup dalam kesederhanaan, meski banyak kekurangan, tapi Bantu tidak pernah mengeluh, bahkan selalu berbahagia. Bisa hidup dengan keluarganya. Bantu masih saja hidup dalam ketidakadilan yang Valmiki berikan. Berbeda dengan Raj, anaknya yang diurus oleh Sundip. Kehidupan Raj Manohar penuh dengan kemewahan dan kini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Hingga pada suatu hari saat Raj akan kembali pulang ke India, justru Valmiki lah orang yang paling sibuk menyambut kedatangan Raj demi menyambut anaknya itu. Valmiki kemudian menyuruh Bantu untuk memberikan berbagai persiapan untuk penyambutan Raj. Padahal kepulangan Raj itu karena ia di-DO dan dikeluarkan oleh sekolahnya. Sebab Raj anak yang kurang cerdas dan juga pemalas. Keesokan harinya,
Saat Bantu mengantarkan adiknya, tiba-tiba ada sekelompok gangster menarik selendang adiknya hingga membuat adiknya hampir tercekik. Segera Bantu pun menyelamatkan adiknya. Akan tetapi, ia diam saja karena tidak ingin mencari ribut. Bantu pun kemudian membiarkan mereka pergi. Akan tetapi, sang adik berkata bahwa biasanya saudara laki-laki akan marah jika adiknya diganggu. Mendengar hal itu, Bantu pun kemudian berubah pikiran karena ia tidak ingin dianggap kakak tidak berguna oleh adiknya. Lalu, Bantu kemudian mendatangi kelompok gangster tersebut dan meminta agar selendang adiknya dikembalikan. Akan tetapi, salah satu dari gangster tersebut tidak menghiraukan dan malah menghina Bantu. Hal itu kemudian membuat Bantu sangatlah marah. Tanpa basa-basi, Bantu pun menghajar gangster tersebut. Pada akhirnya Bantu dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua, lalu Bantu berhasil membawa kembali selendang milik adiknya itu. Setelah urusannya selesai, Bantu pergi ke sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan. Saat di lift, ia bertemu dengan wanita yang sangat cantik bernama Samara. Saking cantiknya sampai Bantu tidak bisa mengalihkan pandangannya. Setelah tiba di lantai yang ketujuh, lagi-lagi Bantu bertemu dengan Samara. Ternyata wanita tersebut adalah manajer dari perusahaan tersebut. Bantu yang jujur dan cerdas, ia malah mengganggu seorang klien Samara. Melihat tingkah laku Bantu, Samara sangat marah dan tidak meloloskan menjadi karyawan di perusahaannya. Sementara itu, di meja makan keluarganya Jindal yang mengungkapkan tentang seorang pengusaha jahat bernama Sarang Paul. Ia merupakan pemilik perusahaan mainan yang seringkali menggunakan kargo mereka untuk mengirim semua mainan ke luar negeri. Namun suatu hari kecurangan Sarang terungkap karena ia telah menyelundupkan barang haram di semua mainan yang akan ia kirim ke luar negeri. Hingga membuat perusahaannya ditutup. Sarang mengirimkan Kakat untuk bisa membujuk Jindal agar Jindal mau membuka perusahaannya. Akan tetapi Jindal menolak, ia tak ingin usahanya tercemar oleh barang haram. Jindal berkata kalau Raj harus bisa mengatasi masalah ini dan menolak kerjasama dengan Sarang. Raj yang tak memiliki skill apapun, ia hanya mengiyakan apa yang kakeknya perintahkan. Hari ini adalah hari pertama untuknya pergi ke kantor untuk menangani masalah dengan Sarang. Sementara itu, Sundip mengawasi pergerakan putranya melalui monitor. Ia mengawasi semua pembicaraan pamannya Sarang yang bernama Kakat. Sarang meminta agar Sandip membuka kembali perusahaannya. Raj yang dari awal penakut untuk menghadapinya. Sandip memerintahkan untuk mengatakan tidak pada pria suruhannya tersebut. Namun Raj tidak berani untuk berkata tidak. Ia malah tertawa dan berbuat konyol di hadapan Sarang dan juga Kakat. Dari kejauhan Randip langsung mengambil alih pertemuan tersebut. Ia langsung menolak kerjasama dengan Sarang karena Raj tidak bisa diandalkan. Jindal tetap mengatakan tidak dan diminta Sarang pergi dari perusahaannya karena ia tidak lagi mau bekerja sama selama-lamanya. Di sisi lain, Kakat, salah satu anak buah kepercayaan Sarang, meminta bantuan Samara untuk bisa membuka kembali perusahaan Sarang. Namun dengan tegas Samara menolak permintaan Kakat karena memang perusahaan Sarang bermasalah. Kakat terus memaksa Samara, bahkan ia mengancam Samara hingga menarik tangan Samara dan menekannya untuk mengatakan iya. Samara yang ketakutan hanya bisa terdiam. Secara kebetulan Bantu yang dari tadi mendengar percakapan mereka. Dengan berani ia menceramahi Kakat. Bantu yang memang cerdas dan jujur, ia langsung menjelaskan tentang pasal-pasal yang terkait perlindungan Samara. Bila melakukan tugas dengan terpaksa, bahkan Kakat bisa dituntut dan dipenjara karena hal tersebut. Sundip yang sedari tadi berada di tempat itu, ia terkesan dengan kecerdasan Bantu dan keberanian Bantu untuk menolong Samara dari pengusaha jahat. Dan akhirnya Kakat pergi dari tempat tersebut. Kemudian Samara mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf atas perlakuannya kemarin. Samara juga akhirnya menerima Bantu sebagai karyawan baru di kantor pengacara miliknya. Sundip tersenyum bangga melihat keberanian yang ditampilkan oleh Bantu. Samara yang kagum dengan kebaikan dan kecerdasan Bantu membuat bunga-bunga cinta tumbuh di hatinya. Dan hubungan Bantu dan Samara pun semakin melekat. Saat di rumah, Bantu menceritakan pada Valmiki kalau ia telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Namun, lagi-lagi Valmiki sama sekali tidak memperdulikan Bantu. Hari itu Valmiki pergi ke rumah sakit. Valmiki selalu mengunjungi Sulakona yang masih terbaring lemah. Sulakona mengalami koma selama 25 tahun.
Valmiki selalu mencari kesempatan untuk bisa menghabisi perawat itu dan membungkam semua rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh Sulakona dan dirinya. Di sisi lain, Samara bersama ayahnya datang menemui keluarga Raj dan berniat untuk menjodohkan Samara dengan Raj. Namun saat sampai di sana, ayah Samara terkejut ketika melihat Raj yang bertingkah konyol saat menemui mereka. Mereka berniat menjodohkan Samara dengan Raj karena dengan hal itu bisa menyelamatkan perusahaan Sundip dari kebangkrutan. Karena Samara merupakan seorang yang cerdas berbeda dengan Raj yang pemalas. Lalu Yasoda meminta Raj untuk mengajak Samara keliling rumah mereka. Sementara keluarga mereka akan memberikan perjodohan ini. Samara yang sama sekali tidak menyukai Raj, ia malah melakukan hal yang sangat konyol di depan Raj. Samara berharap Raj tidak menyukainya, bahkan ia mengatakan kalau ia menyukai sesama jenis. Hal itu sangat mengejutkan Raj, terlebih saat Samara sengaja merokok di hadapan Raj. Namun bukannya ilfil dan menolak Samara menjadi calon istrinya, Raj malah ingin mempercepat pernikahan dengan Samara, hingga membuat Samara sedikit kesal. Guys, I'm ready for this man. Samara sudah mencintai Bantu. Ia kemudian menemui Bantu dan menceritakan semua kepada Bantu. Samara bingung harus melakukan apa. Spontan, Samara malah menanyakan apakah Bantu mencintai Samara. Bantu hanya bisa terdiam, tapi Bantu yang sebenarnya suka kepada Samara, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bantu kemudian mengungkapkan kalau ia benar-benar jatuh cinta kepada Samara. Dengan cepat Samara mengungkapkan kalau ia juga mencintai Bantu. Sejak saat itu keduanya pun berjanji akan menjalani hubungan ini sebagai sepasang kekasih. Sarang kembali datang menemui Randip untuk kembali mengajaknya bekerja sama, namun Randip tetap dengan pendiriannya kalau ia tidak akan mengubah keputusannya. Sarang mengancam Randip akan menghancurkan perusahaannya, namun Randip tidak memperdulikannya. Ia juga tidak takut dengan tantangan yang dikatakan oleh Sarang kepadanya. Sarang yang marah, tiba-tiba Sarang menikam Randip menggunakan payung yang telah ia selipkan sebilah pisau hingga membuat Randip terluka cukup parah. Dan membuat Randip tidak sadarkan diri. Sarang pergi begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tak lama setelah itu Bantu datang bersama Samara untuk bertemu Randip dan membatalkan perjodohannya dengan Raj. Namun Bantu terkejut ketika melihat Randip yang sudah tergeletak lemas tepat di bawah mejanya. Bantu dan Samara bergegas membawa Randip. Dengan cepat Bantu mengendarai mobil dan membawa Randip ke rumah sakit. Sesampainya di sana, mereka langsung membawa Randip ke IGD. Saat mendorong kasur yang membawa tubuh Randip, Bantu terus memanggil nama Randip. Hal itu juga dilakukan agar kesadaran Randip terjaga. Di saat bersamaan, Sulakona yang baru saja menjalani beberapa perawatan mendengar kata Randip, ia sedikit menyadari kehadiran Randip di sekitarnya. Setelah Randip berhasil dibawa ke ruang IGD, Bantu melihat ke arah Sulakona dan mendekatinya. Lalu Sulakona berkata kepada Bantu dengan setengah sadar apakah Bantu anaknya Sundip. Namun Bantu menunjuk ke arah Valmiki yang saat itu Valmiki sedang bersama dengan Jindal kakeknya Raj. Sulakona kaget dan ia menegaskan kepada Bantu bahwa Valmiki bukan ayahnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ayah yang sebenarnya adalah Randip. Akan tetapi Bantu tidak terlalu menganggap serius. Bantu yang mengira Sulakona hanya mengarang cerita. Lalu Sulakona pun menceritakan kejadian 25 tahun yang lalu di mana saat itu Valmiki menukar Bantu dengan anaknya karena saat itu Bantu tidak bergerak sama sekali. Mendengar hal tersebut kemudian membuat Bantu terdiam karena ia sangat shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengintip Randip dari pintu ruang operasi. Saat itu juga datanglah Yasoda. Bantu yang melihat Yasoda sangat merasa sedih dan sangat ingin sekali memeluk ibu kandungnya. Namun, apalah daya, hal itu tidak mungkin ia lakukan. Samara memperkenalkan Bantu dan mengatakan kalau bukan karena Bantu, Randip tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Yasoda yang mengetahui bahwa Bantu yang telah membawa Randip, ia hanya berterima kasih kepada Bantu. Begitu juga dengan Jindal kakek aslinya. Saat akan pulang dari rumah sakit, Bantu menatap Valmiki dengan penuh kebencian. Lalu mereka bertemu dengan Sulakona yang sudah meninggal. Lalu Bantu menanyakan tentang perawat itu kepada Valmiki, namun Valmiki berkata kalau ia tidak mengetahuinya. Sebenarnya di dalam hati Valmiki sangat senang karena akhirnya Sulakona meninggal. Terlihat dari wajah Valmiki, Bantu yang kesal kepada Valmiki langsung menampar ayahnya sendiri dan pergi meninggalkannya seorang diri di rumah sakit tersebut.
Saat di jalan pulang menghentikan motornya dan menanyakan kenapa Bantu berani menamparnya. Bantu menjawab bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Ia juga tahu bahwa Valmiki bukan ayah kandungnya dari orang yang dia temui di rumah sakit. Valmiki berkata kepada Bantu agar dirinya tidak mempercayai perawat yang sudah 25 tahun koma. Hal itu Bantu lakukan untuk memancing Valmiki dan pada akhirnya Valmiki pun mengakuinya. Valmiki mengakui bahwa dia telah menukarkan Bantu dengan anaknya agar anaknya bisa hidup enak dan mewah. Mendengar hal itu, Bantu sangat kecewa terhadap Valmiki dan itulah sebabnya kenapa selama ini Valmiki selalu membuat hidupnya menderita dan selalu menghinanya. Setelah kejadian itu, Bantu kini memiliki kebebasan untuk tidak harus selalu membuat Valmiki bangga padanya lagi. Valmiki mohon kepada Bantu agar Bantu bisa menjaga rahasia tersebut. Karena jika terbongkar maka Raj pasti akan langsung ditendang dari rumahnya dan memecat Valmiki. Bantu yang memang memiliki sikap yang baik, ia tidak akan membongkarnya. Karena ia juga kasihan kepada Raj. Mungkin Raj akan diusir dari rumahnya Randif dan bunuh diri jika Raj mengetahui hal yang sebenarnya. Bantu juga tidak mau memisahkan ibu dengan Raj karena ia yang bertahun-tahun merawat dan membesarkan Raj. Ia juga tidak mungkin menggagalkan wanita yang selama ini selalu merawat dengan sepenuh hati dengan sebutan Bibi. Keesokan harinya, Bantu kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya di dalam ruangan tersebut. Namun ia terkejut ketika Bantu melihat ibunya tidak memperlakukan ayahnya dengan lembut. Bahkan dia sama sekali tidak mau membantu ayahnya untuk mengonsumsi obat-obatan. Bantu juga memperhatikan tingkah Raj yang aneh dan dianggapnya tidak sesuai dengan usianya. Bahkan orang-orang kepercayaan ayahnya pun tidak luput dari pengawasan Bantu yang ia ketahui telah melakukan korupsi di keluarga Randif. Ia memahami jika Randif sangatlah tersiksa dengan semua ini. Keesokan harinya, saat Bantu akan mengunjungi Sundif di rumahnya, ia selalu saja dihalangi oleh Valmiki, namun Bantu memiliki cara lain agar dirinya bisa bertemu dengan ayahnya, yaitu dengan cara memanfaatkan dokter pribadi Sundif yang bernama Sri Wisata, yang selalu melakukan pengecekan rutin kesehatan Sundif. Bantu berpura-pura menculik anaknya Sri Wisata, lalu mengancam dokter tersebut agar dokter itu mengatakan bahwa kepada Sundif jika Sundif akan cepat sembuh jika dia dikelilingi orang-orang yang menyayanginya dan membantunya saat itu. Salah satunya adalah Bantu, orang yang membawa pertama kali Sundif ke rumah sakit. Mendengar itu, Jindal memerintahkan Valmiki untuk menelepon Bantu agar bisa datang ke rumahnya. Dan benar, rencana Bantu pun kemudian berhasil. Saat itu Jindal kakeknya meminta Bantu untuk duduk berhadapan dengannya. Jindal mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bantu, bahkan Jindal langsung memeluk Bantu sambil mengatakan kalau Bantu bisa bekerja di perusahaannya. Mendengar hal itu, kemudian Bantu sangat senang karena ia bisa bekerja di perusahaannya. Dengan senang hati, Bantu kemudian menerima tawaran yang diberikan Jindal. Lalu Bantu kemudian menyuruh Jindal untuk melaporkan kejadian yang menimpa Sundip ke kantor polisi. Jindal mengatakan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak kepolisian. Kemudian Bantu mengajak Jindal untuk menemui Sarang di pelabuhan. Keesokan harinya pergi ke pelabuhan, namun sesampainya di pelabuhan Jindal mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Ia diusir lalu didorong oleh anak buah Sarang hingga terjatuh. Bantu yang melihat itu kemudian membuatnya sangat marah dan menghajar semua orang-orang yang mencoba menyerangnya. Dengan mudah, Bantu dapat menghajar para anak-anak buah Sarang. Bantu dan Jindal kemudian menemui Vikram, anak tunggal Sarang di kapalnya. Vikram terkejut ketika melihat Bantu datang menemuinya. Bantu meminta agar Vikram dan Sarang jangan pernah mengganggu perusahaan Jindal. Bantu kemudian mengejek Vikram jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ayahnya. Saat akan pulang, Bantu dan Jindal bertemu dengan Sarang dan mengatakan jangan sekali-kali menyentuh perusahaan Jindal. Dia juga tahu bahwa Saranglah yang telah menusuk Sundip dan mereka pun pergi. Keesokan harinya rumah Sundip didatangi Inspektur Satis dan berniat memberikan pengawalan keamanan kepada Sundip. Namun Bantu yang saat itu berada di rumah Sundip, ia berkata kepada Inspektur bahwa untuk jangan khawatir dan tidak perlu repot-repot. Karena Sundip tidak membutuhkan pengamanan selama dia masih berada di sisinya. Mendengar hal tersebut, Inspektur memutuskan untuk pulang karena dia yakin kepada Sundip dengan Bantu setelah ia mengetahui keberanian Bantu.
Lalu Bantu memberitahu Jindal soal pengamanan dari pihak kepolisian, tapi Jindal menyebut masalah utamanya bukan dari pihak eksternal, melainkan dari internal, yaitu keluarganya. Karena ketika mengalami kesulitan yang dibutuhkan hanyalah keluarga, tapi anaknya sendiri tidak bisa diandalkan. Adik iparnya juga begitu, sedangkan istrinya juga sangat cuek kepadanya. Mendengar hal itu, Bantu kemudian merasa sangat sedih tentang keadaan keluarganya. Lalu Bantu pun berbicara dengan Jindal, kakeknya itu menceritakan kepada Bantu bahwa selama 7 tahun hubungan Sundip dan Yasoda sedang tidak baik-baik saja. Mendengar cerita itu kemudian membuat Bantu mengerti betapa tersiksanya Sundip selama ini. Keesokan harinya saat Jindal melihat pengeluaran perusahaan, dia sangat terkejut karena pengeluarannya begitu besar. Kemudian lalu ia menanyakan kepada Bantu apa yang sebenarnya terjadi. Bantu yang merupakan anak jujur, ia mengatakan kepada Jindal bahwa selama ini ada ulah dari adiknya yang selalu korupsi uang perusahaan. Mendengar hal itu, Jindal sangat kaget dan hendak memukul adiknya, namun Yasoda datang menghampirinya lalu meminta informasi sebenarnya pada Bantu. Lalu Bantu menceritakan semua yang terjadi selama ia bekerja di perusahaan Jindal. Ia berkata bahwa selama ini mereka menggunakan uang perusahaannya untuk berjudi dan bermain wanita, hingga membuat perusahaan ini terus menurun dan merugi. Bantu pun memanfaatkan waktu itu untuk mengharmoniskan kembali hubungan ayah dan ibunya. Bantu kemudian berkata bahwa selama ini Yasoda dan Sundip tidak akur karena kesalahan 7 tahun lalu, saat Sundip selingkuh dengan sekretarisnya. Sundip yang menyesali perbuatan, ia berusaha untuk menebus kesalahannya dengan memperbaiki dirinya agar bisa memperbaiki hubungan keluarganya. Sundip yang mendengar hal itu kemudian membuatnya marah karena mengungkit masa lalu yang ia kemudian menampar Bantu. Lalu Bantu berkata bahwa hubungan yang dibangun atas kebohongan tidak akan bertahan lama, namun hubungan yang dibangun atas kebenaran pasti akan baik dan awet. Dan Bantu pun pergi. Sundip yang terngiang dengan perkataan Bantu. Kemudian ia mencoba berbicara pada istrinya. Malam itu mereka mulai berbicara dari hati ke hati. Karena mereka sadar apa yang dikatakan oleh Bantu semuanya benar dan tidak ada yang mesti mereka tutupi lagi. Walau demikian, tidak bisa dipungkiri kalau Yasoda sangat hancur terlebih ketika menunggu Randip meminta maaf kepadanya. Randip mengubah posisi duduknya dan mulai menggenggam tangan istrinya. Sambil menatap mata istrinya, Randip meminta maaf dengan sangat tulus sambil menangis dan terus menggenggam tangan istrinya. Pada akhirnya, hubungan mereka pun kembali harmonis. Keesokan harinya saat Yasoda memasuki toilet, ia terkejut melihat Sarang telah hadir di dalamnya. Mereka langsung menculik Yasoda dan meminta tebusan sebesar 50 miliar dan saham dari semua perusahaan itu. Mereka mengancam akan membunuh Yasoda jika mereka tidak menandatangani surat penyerahan 50% saham perusahaannya. Hal itu tentu saja membuat keluarga Sundip sangat bingung. Karena tidak ingin terjadi apa-apa kepada istrinya, Jindal dan Sundip pun kemudian menandatangani surat tersebut. Rats yang mendengar hal itu kemudian mencoba menenangkan ayahnya dan ia berniat untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian Rats berniat memberikan surat perjanjian tersebut, tapi Valmiki mencoba mencegah karena Sarang adalah orang yang berbahaya. Dan Rats tidak akan bisa mengalahkannya. Namun Rats tak peduli. Ia akan pergi memberikan surat itu dan menyelamatkan ibunya. Rats pun segera bergegas dari tempat Sarang. Akan tetapi, saat Rats tiba di tempat Sarang dan bertemu dengan anak buah Sarang yang tengah duduk seorang diri, Rats dengan polosnya ia bertanya di mana ibunya. Lalu anak buah Sarang menceritakan kalau sebelum kedatangan Rats ke sini, Bantu telah lebih dulu datang dan menyelamatkan ibu mereka. Kemudian mendengar hal itu, Rats terdiam. Sementara itu di rumah Jindal yang sudah tahu semuanya, ia mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu Bantu dan penukaran bayi yang dilakukan Valmiki terhadap mereka. Jindal yang marah langsung menampar Valmiki berulang. Jindal mengungkapkan ia telah mendengar semua yang dikatakan oleh perawat di rumah sakit saat itu. Ia sangat kecewa karena Valmiki telah mengkhianati keluarganya, namun Jindal merasa bangga karena Bantu sama sekali tidak dendam dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Valmiki. Bahkan dengan tulus ia telah menyatukan kembali orang tuanya yang lama tidak terlihat saling mencintai. Saat itu Randip mendengar percakapan tersebut. Dengan tegas Jindal mengatakan kepada Sundip jika Bantu adalah anak kandungnya yang sebenarnya, bukan Rats. Bantu juga berkata bahwa tujuan ia datang ke rumah itu hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia.
dan bukan atas dasar harta yang selama ini Sundip miliki. Mendengar itu Sundip sangat terharu dan bangga melihat Bantu. Bantu mendekati Randip dan memintanya untuk tenang hingga tanpa sadar ia memanggil Randip dengan sebutan ayah. Mendengar hal itu Randip menghentikan tangisannya dan langsung memeluk serta mencium kening putranya itu. Randip meminta Bantu untuk bisa menemui ibunya dan memberitahu semuanya, tapi Bantu menolak karena ia tidak ingin melukai hati ibu yang selama ini telah ditipu dan sangat menyayangi Raj putranya yang sejak kecil ia telah rawat dengan tulus. Tak lama setelah itu Yasoda datang dan mengatakan kalau Bantu adalah orang yang asing yang mampu memberikan senyum di rumah ini. Bantu hanya bisa tersenyum dan sangat bahagia ketika ibunya memeluknya dengan tulus. Bantu menangis haru dan membalas pelukan ibunya yang selama ini ia rindukan. Raj tiba-tiba memeluk Bantu dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ibunya. Yasoda yang kemudian memberikan pengumuman kepada Valmiki kalau ia akan mengangkat Bantu sebagai CEO di perusahaannya dan mengizinkannya tinggal bersama mereka di rumah ini. Mendengar hal itu Bantu sangat senang. Saat perjalanan pulang, Bantu mencoba berbicara dari hati ke hati pada Valmiki dan membicarakan masa lalunya yang tidak akan bisa dilupakan. Akan tetapi tanpa Valmiki dan didikannya, ia tidak mungkin bisa sekuat dan setangguh hari ini. Valmiki hanya terdiam dan merasa malu terlebih ketika Bantu memberikan sepeda motor baru kepadanya. Sepeda motor yang selama puluhan tahun sangat ia impikan. Valmiki merasa sangat senang. Ia pun segera mencoba motor baru miliknya. Bantu dengan cepat mengejarnya dan menumpang pada Valmiki untuk kembali ke rumah mereka. Keduanya pun tertawa gembira karena mereka masih bisa bersama-sama. Dan Bantu sama sekali tidak pernah membenci Valmiki atas perlakuan buruknya di masa lalunya. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan Kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.